Pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar alias Caimin soal beli alat perang dengan utang menuai pro dan kontra. Pernyataan Caimin ini langsung dibantah anggota Komisi 1 DPR fraksi Golkar yang juga juru bicara TKN Prabowo Gibran, Nurul Arifin. Nurul Arifin menyebut Indonesia tetap harus selalu siap untuk menghadapi kondisi apapun, termasuk perang. Nurul menyebut Indonesia saat ini memang sedang tidak menghadapi perang secara langsung. Namun demikian, dia menyebut perang bisa terjadi kapan saja. Lebih lanjut, Nurul menyebut anggaran pertahanan juga merupakan suatu kebutuhan demi menjaga utuhnya NKRI. Maka, kata dia, perlu untuk memperkuat sistem pertahanan negara. Selain itu, Nurul juga mengingatkan Caimin bahwa kondisi dunia belakangan juga semakin tidak mudah. Perang terjadi di mana-mana, proxy war juga jadi ancaman. Pernyataan Caimin sebelumnya melakukan dialog bersama kelompok petani di Soreang, Kabupaten Bandung. Caimin merasa heran dengan kondisi negara yang lebih memilih berutang untuk membeli alat perang ketimbang alat pertanian. Kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Buat apa kita utang ratusan triliun tapi tidak untuk sesuatu yang nyata-nyata dibutuhkan, yaitu kita butuh pangan. Caimin lantas bercerita pernah mendatangi salah satu pameran alat perang di benua Eropa. Dia mengatakan alat perang yang ditampilkan dan dihancurkan lalu diganti menjadi alat pertanian. Jadi saya pernah suatu hari ke Eropa. Di Eropa itu ada pameran. Pamerannya itu menarik. Pameran alat perang dihancurin, diganti menjadi alat pertanian. Perwira TNI kemana-kemana pasukan perkembangan geostrategi, geopolitik dunia dampaknya kepada kita, ya, jadi kita mengupdate semua perkembangan yang sedang terjadi supaya kita memberi wawasan kepada semua perwira di setiap eselon sehingga mampu bereaksi dengan baik nanti. Kita cermati perkembangan di Ukraina secara rinci, ya. Keadaannya cepat berubah. Juga saya harus juga nanti membuat laporan yang lebih rinci. Tadi nggak sempat karena hanya sebentar. Karena begitu banyak negara, ya, negara terutama di Afrika yang minta Indonesia untuk membantu melatih tentaranya, ya. Dan saya kira ini nanti akan kita tindak lanjuti juga. Jadi intinya itu perkembangan yang kita cermati supaya kita tidak terdadak dan rencana-rencana ke depan. Terkait Korea Selatan sudah menagih soal pembayaran koser itu gimana Pak? Korea Selatan kan sudah menagih soal pembayaran koser yang KFX. Ya, itu memang akan kita negosiasi terus sama mereka. Ya. Pokoknya kita akan penuhi komitmen kita. Apakah akan dianggarkan di 2024 berarti? Iya, pokoknya kita penuhi komitmen kita kepada mereka. Ya. Hah? Enggak. Kenapa? Iya, tadi kan saya sudah sampaikan kita ikuti perkembangan dengan cermat dan saya kira sikap kita sudah jelas. Kita berada di posisi yang menghormati
ketentuan-ketentuan internasional, hukum internasional, sikap politik luar negeri kita sudah sangat jelas. Tapi tentunya kita memelihara hubungan baik dengan semua pihak dan kita coba selalu untuk menjadi, kita berusaha ya untuk menjadi penengah, jembatan kalau memungkinkan, kalau ada hasrat dari kedua belah pihak, tapi terus kita berusaha memberi masukan-masukan yang baik. Saya kira itu. Ya. Oke ya, ya. Gimana? Apa? Bahasa politik dalam negeri. Ada secara garis besar saja, ya. Gitu. Ya, bertanya tentang rencana-rencana saya ke depan dan sebagainya. Saya kira itu aja. Belum. Oke, terima kasih ya. Oke. Hah? Puisi saya kok belum, maaf saya nggak dengar. Nanti saya sebenarnya juga suka sebenarnya. Beliau orang lucu ya orangnya. Kemarin acara PDIP kenapa nggak datang Pak? Acara PDIP yang puncak bulan Maret. Saya kan di luar negeri waktu itu. Ya. Hah? Saya kira program kita sudah kayaknya sudah terencana dengan baik.